Apa yang terkenang dari masa pemilu 2019 kemarin? Keluargaku saling berdebat gitu. Yang berdebat siapa, Kak? Itu kayak mereka tuh punya dua kubu sih Kak sebenarnya. Jadi maksudnya papa sama mama itu udah beda pilihan? Satu kubu tuh papa mama sama siapa? Iya, sama bedanya tuh sama nenek. Excited karena pertama kali kan, karena kalau dari dulu kita cuma ikut orang tua nganter ke TPS. TPS. Oh, ikut juga ya, diajak ikut. ya. Biasanya pagi-pagi kita udah ke sana. Nanti di tahun 2024 bakal ikut nyoblosnya juga. Excited sih, terus excited juga ya. Kan kalau pemilihan itu kan nggak hanya di Jawa doang. Iya. Kalau misalnya pengungutan suara itu di daerah-daerah terpencil seperti di Indonesia Timur sana, itu gimana sih cara mengumpulkan hasil suaranya gitu loh? Halo teman pemilih, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hari ini istimewa banget karena di podcast KPU RI kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman-teman kita yang seru dan juga masih imut-imut ini dari OSIS SMA Bakti Mulia 400 Jakarta. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Hai kakak bertiga, apa kabar? Baik. Aduh, senang banget, cerah banget senyumnya. Kakak bertiga selamat datang ya di podcast KPU RI ya. Makasih ya makasih, Kak, Kak. makasih juga udah ngundang kita. Ih pasti senang banget kalian udah mampir. Nah tapi sebelum kita mulai kita kenalan dulu dong satu persatu. Yuk dari yang paling depan dulu. Perkenalkan, nama aku Surya Praja Rahman Putra Sutrisno, panggilannya Kak Surya. Kak Surya, oke. Aku di OSIS itu di divisi bela negara sebagai anggota. Anggota divisi bela negara ya. Oke itu tadi ke Kak Surya, teman pemilih. Lanjut. Kalau aku namanya Kila Talitalea atau biasa dipanggil Keila. Aku di OSIS itu sebagai presiden OSIS SMA Bakti Mulia 400. Wow, seneng banget ih. Ada anak perempuan ketua OSIS, keren banget. Sekarang kakak, yuk. halo semuanya, nama saya Muhammad Karim Satria Mardika, biasa dipanggil Karim, dan saya di OSIS menjabat sebagai wakil presiden. Wakil presiden. OSIS. Wakilnya. Oke. Jadi kakak bertiga ini, Kak Kela, Kak Surya sama Kak Karim itu sekarang kelas Kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Iya. Semua kelas 2 SMA barengan ya. Jadi ini adalah pengurus OSIS untuk SMA Bakti Mulia 400 yang sekarang ya. Oke. Nah, kakak bertiga sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita ingin kasih tahu dulu nih kepada teman pemilih bahwa sebelum proses syuting podcast KPU RI episode kali ini, kita berempat sudah melakukan tes swab antigen dan alhamdulillah kita berempat hasilnya negatif. Alhamdulillah. Jadi proses syuting ini bisa dilakukan sambil buka masker ya. Dan teman pemilih juga perlu tahu bahwa sebelum ruangan studio ini dipakai, kita juga sudah melakukan proses desinfektisasi dan juga semua kru yang bertugas di sini tetap menggunakan masker. Yang ada di balik kamera ini semuanya pakai masker dan semuanya juga tetap prokes ya. Nah, teman pemilih, sekarang kita bisa mulai nih cari tahu cerita-cerita seru dari teman-teman kita nih. Ada Kak Surya, ada Kak Kela, sama ada Kak Karim. Karena mereka bertiga ini ternyata nggak cuma anak SMA biasa, karena mereka ternyata juga adalah pengurus OSIS di SMA Bakti Mulia 400. Kak, gimana sih rasanya sekarang sekolah 2 tahun di masa pandemik ya? Terus sekarang udah masuk lagi, rasanya gimana kemarin sekolah online? Siapa dulu nih yang mau Coba jawab? dulu, coba Kak Surya dulu kali. Rasanya gimana Kak? Rasanya kaget sih, karena kan sebelumnya kan kalau online kan kita kan selalu bangunnya siang, bisa kalau sekolah sambil tidur-tiduran bisa. Tapi kalau sekarang offline, Sebentar, beneran sambil tidur-tidur gitu ya? Nggak ketahuan sama guru gitu? Enggak ya? enggak. Semoga abis ini nggak dimarahin. Enggak kan Pak Guru, Bu Guru semuanya baik-baik ya kan? Yang penting pelajaran jalan terus ya kan? Jadi agak kaget ya Kak? Agak kaget. Sekarang karena sudah harus masuk ya? Ya harus
bangun pagi kayak jam 5 harus sudah bangun, Iya. siapin Iya. sarapan, makan juga kan bekal. Iya. Jadi gitu. kayak masih kaget gitu awal-awal, tapi sekarang udah terbiasa sih. Ini udah berapa lama sih sebenarnya masuk Offline. masuk offline lagi tuh udah berapa Itu lama? kalau nggak salah kita tuh sebenarnya udah dari lama itu menggunakan sistem yang 50% masuk ke dalam sekolah. oke. Iya, PTMT terbatas ya? Terbatas. Oke, Iya, gitu. tapi untuk sekarang kan kita udah 100% dan kita kayaknya sih udah hampir 3 minggu ya. Sekitar udah, 3 minggu iya, ya. offline 100% gitu. Jadi udah mulai terbiasa ya. Kalau Kak Kela gimana rasanya dari kemarin ngebandingin sekolah online terus sekarang sudah harus masuk lagi, apa rasanya? Kalau aku sih sebenarnya nervous tuh pas awal-awal masuk itu agak nervous, kayak agak gimana ya nanti pelajarannya kah gitu kan, atau tugas-tugas. Aku tuh kayak di pikiran aku tuh udah yang agak negatifnya gitu tuh. Oh udah keder duluan. Iya, udah takut kan. Tapi pas masuk ketemu teman-teman seneng banget gitu. gitu. Guru-gurunya juga pada kangen kan sama Iya, iya, kita. iya, Jadi iya. kayak malah sedih rasanya sih, soalnya kayak ya ampun, Terharu. iya, kenapa dari dulu kita nggak kayak gini ya? Iya kan gitu. pandemik ya, Iya, masih belum bisa ya teman pemilih ya. Memang sekarang sih untuk di awal tahun ini kan beberapa sekolah di Jakarta sudah mulai menerapkan tatap muka ya. Iya. Jadi memang di Bakti Mulia 400 termasuk yang sudah harus mulai melakukan tatap muka ya. Betul. Kalau Kak Karim gimana rasanya mulai masuk sekolah lagi setelah pandemik? Seneng banget sih soalnya pas yang offline kan kita jarang ketemu temen. Terus paling juga kalau sama temen kan cuma chatan atau Oh gitu. biasanya lewat Zoom gitu kan. Iya. Iya. Sekarang tuh kita bisa bertemu secara langsung tatap muka gitu, jadi lebih kerasa juga feel-nya. Jadi lebih asik sih. Lebih asik ya. Iya. Mau pengen tahu dong Kak, kalau pas kemarin kalian lagi sekolah online di zaman pandemik itu, sekolah tuh sampai jam berapa sih emangnya? Kalau anak SMA tuh? Kalau online ya, kalau online kita tuh mulai jam 8 sampai jam 12. Hanya sampai jam 12. Terus kayak setelah itu udah literally nggak boleh, ya memang nggak boleh sama orang tua kalian, berarti emang nggak boleh ketemu teman-teman gitu kan, emang Iya. ya Iya. hanya di rumah kan ya jadinya ya. Gitu. Terus kayak sekarang mulai jam masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7 seperti kayak dulu. Kayak dulu. Jam Terus 7. kayak selesainya kayak jadi dikurangin setengah hari gitu nggak, atau kayak Setengah hari juga. setengah hari juga? Ya setengah hari kan? Setengah hari ya? Jam 11.45. Iya. Oh, Lebih sebelum tepatnya. Iya. jam 12 udah Udah harus pulang ya. iya, udah Kalau harus kita nggak bisa sholat zuhur berjamaah kan, jadi harus sebelum jam sholat itu kita udah Oh gitu. Iya. Iya. Jadi tidak diselenggarakan di sekolah ya? Jadi Jadi kita sholatnya masing-masing gitu kan di iya rumah. betul, kita diharapkan sebelum jam 12 itu udah sampai rumah semua gitu. Nah kakak bertiga ya, Kak Surya, Kak Kela, sama Kak Karim tuh, walaupun sekarang kalian tuh udah masuk sekolah, kan masih kayak ya kita berharap pandemi segera selesai, tapi kan ini kayak masih di tengah-tengah ya. Rasanya gimana sih sekolah kayak masih di masa begini sudah harus tatap muka tuh, kayak ada kekhawatiran nggak gitu kalian? Sebenarnya dari awal kita masuk ke sekolah itu kita tuh udah dikasih tahu banget sih Kak sama guru-guru kita tentang menjaga kesehatan tuh kayak gimana, menjaga prokes tuh gimana, itu kita udah ketat banget gitu. oh Dan gitu. sekolah kita tuh gimana ya Sur ya, emang ketat banget ya. Iya, ketat. Prokesnya Semua ketat ya Kak? Serba ketat lah. Dari kita harus pakai masker, Iya. terus sampai antar jemput tuh cuma sampai depan apa? Gerbang. Depan gerbang dan nggak boleh Iya, masuk. Oke, pengantar itu nggak boleh masuk ya, memang Iya. hanya murid aja ya. Kita Dan juga sampai lobi sekolah enggak kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh gitu. Kita juga harus apa namanya, kita malahan di depan gerbang aja udah dites suhu, kita cuci tangan, kita mau masuk ke dalam Dites lagi. gedungnya tes suhu lagi. Tes suhu lagi. Ya, terus Kayak makanan gitu harus bisa masih ada kantin gitu, atau kayak gimana, harus gimana Kak kalian? Kalau kantin tuh ditutup, jadi kalau kita bawa makanan tuh harus dari rumah Oh, bawa dan nggak makanannya boleh dari bagi-bagi rumah. juga. Iya. Oh, nggak boleh berbagi Iya, dulu nggak boleh ya. berbagi. Iya. Tapi Lucu juga. kadang-kadang nakal ya. Ada yang Kita bagi-bagi makanan biasanya aduh, tuh. kita makan bareng-bareng. Iya, biar kebagian. Biar kebagian. Kasian juga kan Oh, ya. ada beberapa Iya yang nggak bawa sih. makanan. Oh gitu, mungkin kelupaan atau Iya. dia kan terus kan di sekolah memang nggak boleh ya, ditutup ya aksesnya. Semua nggak. Kantin belum boleh dulu ya. Sampai ojol juga nggak boleh kan? Gak Ojol. boleh, iya benar. Kita nggak bisa pesen makanan. GoFood nggak boleh. Iya. Loh, like sebenarnya kan kalian juga sekolahnya sebentar kan, kalau di Iya. sempet banget Iya. emang bisa gitu pesen ojol gitu. Bisa. kita di rumah itu selalu pasti
GoFood, Iya. GrabFood. Iya bener gitu sambil makan terus gitu kan. Ya tapi kalau di sekolah juga kan cuma sebentar nggak sampai Iya. setengah hari jadi kayak masih bisa dikendalikan gitu ya. Masih Itu kan bisa. ya. Dan memang mungkin bedanya gitu ya teman-teman kalau teman-teman SMA, maksudnya murid SMA itu kan maksudnya pemahaman dan nalarnya itu kan udah mulai bisa saling lebih bisa gampang dikasih tahu gitu ya dibandingin dengan mungkin adik-adik SD gitu yang masih Atau urus SMP. pengawasan atau SMP gitu ya. SMP gimana tuh coba nanti kita cari tamu SMP coba ya. Jadi kita pengen tahu. Nah, kakak bertiga anyway, kan kalian kan juga pengurus OSIS ya. Iya. Terus sebenarnya kan Kak Surya, Kak Kela, Kak Karim itu kan masuk sekolah itu sebenarnya sudah di pandemik ya nggak? Iya. Ketika di SMA ini sekarang sebutannya kelas apa sih? Kelas berapa sih kalau SMA? 11. Kelas 11 itu kan ketika awal masuk juga sudah pandemik dan sudah langsung online. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah itu kalian juga sambil menjadi pengurus OSIS. Itu kegiatannya bisa apa aja ya Kak kalau anak OSIS SMA di masa pandemi itu bisa ngapain aja? Aku bantu jawab ya. Ya, boleh. Mereka berdua ya, karena Oh, mereka gitu. berdua udah 2 tahun. Oh, udah lebih dulu. Iya, ya. kalau saya masih Anak sebentar. bawah. Baru Anak ya, baru. susulan Iya. ya, benar ya. Kalau kita dulu sih ya Karim ya, kita tuh selalu ngadain acaranya secara online sih Kak. Oh gitu. Iya, dan kita juga itu benar-benar dari online, dari semua susunan acaranya, MC-nya, terus mulai jam berapa, virtual background, itu semua kita laksanain secara online lewat gitu. Zoom gitu. Oh. Dan kita tuh palingan acaranya kita masih merayakan acara-acara besar sih Kak, Oh, kayak gitu. 17 Agustus, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, iya kita Oh, masih iya, ngerayain, Oktober. tapi secara online, Online. gitu. Berarti tuh bisa apa aja sih kegiatan yang bisa dilakukan oleh yang bisa diinisiasi OSIS SMA itu apa aja di masa pandemi kayak peringatan hari besar. Peringatan hari besar. Terus apalagi kayak bikin lomba gitu atau apa? bikin lomba sih, misalnya Iya, kayak 17 Agustus kita tetap bikin lomba yang bisa dilaksanain secara online, kayak misalnya Misalnya? poster atau membuat video gitu. Oh gitu. Video Iya, kegiatan iya. positif di rumah misalnya. Kita mengandalkan sosial media juga sih Kak. Gitu Jadi kayak ya. kita tahu lah anak zaman sekarang mereka ngabisin waktunya ngapain sih ya kan? Pasti kan TikTokan, YouTube, Instagram gitu. Nah, Iya. kita sih berusaha untuk catch up sama mereka gitu. Kita berusaha banget aktif untuk di sosial media. Jadi kayak supaya mereka gak bosen-bosen lah nontonin kita gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya kayak mengajak untuk aktif ajakannya melalui sosial media ya, Iya. gitu. Oh gitu. Terus banyak nggak peminatnya? Alhamdulillah banyak. Banyak Lumayan ya, lah. banyak ya. Kan kita cuma di sekolah kita aja yang Iya. ngadain ya. Oh gitu. Oh iya. Karena kan kalau misalkan di pandemi gitu kan banyak banget aktivitas yang awalnya tuh bisa dilakukan secara fisik sekarang jadi nggak bisa, ya nggak? Iya. Iya. Olahraga gitu kan Olahraga. jadi nggak bisa ya. Terus apa ya gantinya ya? Nyanyi gitu kali ya atau iya nggak? Nyanyi Atau atau dance gitu Iya. di video. oh di video kan gitu, nggak dilihat Sempat ada langsung. ini juga ya, lomba apa? Cerdas cermat juga. Iya, Serius? cerdas Iya. Kak. Oh gitu, anak sekarang zaman sekarang masih mau ya lomba cerdas cermat ya? Contohnya saya. Kita sudah salah satu peserta yang juara 1 kan. Tahu Oh bulan. gitu, oh gitu. Iya. Itu kayak antar kelas berarti? Iya, Atau antar kelas. apa? Antar Dan kelas. itu yang paling diminati loh Kak ya. Iya, Itu sampai hampir Iya. menggebu-gebu banget cerdas cermat ya. Tuh. Jadi Ya. itu yang nyelenggarain OSIS berarti? OSIS. Oh keren banget ya berarti ya. Terus itu bergu atau sendiri-sendiri? Berikut tapi saya berasa sendiri sih. Soalnya kan susah ketemunya juga ya, susah kacaknya juga ya kan gitu. Oh gitu, itu kayak lomba cerdas cermatnya kayak pengetahuan umum gitu berarti ya, kayak Kebetulan anak SMA udah gitu. 2 kali cerdas cermat semuanya sejarah semua ya. Waktu itu sejarah sama waktu itu Oh ada juga. Islam ya. Ada tentang Islam karena kita menyesuaikan dengan hari Iya. acara itu tersebut sih. Kayak misalnya Sumpah Pemuda, cerdas cermatnya ya tentang sejarah. Oh gitu. Tentang Oh Muharram, bagus banget itu Islam. idenya tuh teman pemilih buat yang sekolahnya masih pada online ya itu yang Stuck OSIS-OSIS gitu tuh bisa untuk ide tuh ya berarti. 2 kali juara. Wih, dapat hadiah apa? Belum dapet sih. Kan. Yo astaga, jangan tagih ketua OSIS. Ada ketua OSISnya nih. Ada ketua OSIS jadi bisa ditagih Tapi langsung nggak di sini. apa-apa. Iya iya. Dapat Tapi pengalaman. pengalaman ya. Itu Kak dapat nilai 100 dari guru kita Kak. seriously Iya. hebat banget. Emang suka sejarah ya soalnya. Iya kebetulan suka karena ayah juga.
Oh gitu. Oh jadi memang masih terinspirasi gitu ya, parents gitu kesukaannya apa kayak masih nurun gitu nggak sih? Omong-omong itu tadi kegiatan di OSIS ya di sekolah ya. Dan kalau kayak bisa dibilang kayak di sekolah kakak bertiga itu kan murid juga memang tidak yang banyak banget ya. Itu hampir semuanya masih mau participate. Semuanya sih masih mau sih, karena mereka juga kan kalau di sekolah setelah belajar mau ngapain lagi? Mungkin itu pikirannya, jadi ya udah deh mending ikut lomba apa, ikut lomba apa gitu sih. Betul. Tapi aku agak curious ya, agak kepo deh kayaknya kalau teman-teman SMA itu, kalau kakak ngebandingin ya zaman kakak dulu SMA gitu kan, karena memang dulu tidak ada pandemi ya, isinya kan ya main gitu ya. Terus kayak kalian ngerasa kayak ada yang hilang gitu nggak sih, atau kayak kalian udahlah santai aja gitu? Rasanya gimana dengan kayak kalian kan kehilangan bagian minimal 2 tahun terakhir ya, nggak ketemu temen, nggak ada tuh namanya agenda main rame-rame ya nggak sih? Mungkin 1-2 kali sempat ketemu dalam keadaan terbatas dan diawasi. Tapi perasaan kalian sendiri gimana? Kak Surya gimana? Merasa kehilangan banget sih. Tetap kerasa ya? Ya, Kak, kalau dulu kan saya sempat SMP ada ekskul juga kan. Ekskul. Sekarang jadi nggak bisa karena kan pandemi juga susah kayak ekskul gitu. Iya. Ya merasa kehilangan sih. Tetap merasa kehilangan ya. Kak Kela juga gitu nggak? Aku sebenarnya sedih banget sih Kak kalau misalnya ditanya kayak gitu, karena kayak sempet ngerasa stres juga, malahan bener-bener stres kayak Gitu. karena sebelumnya pas di SMP tuh aku orang yang emang aktif gitu kan. Nah sedangkan online ini dimana aku nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan, dan itu jadi stres, malah jadi beban pikiran banget gitu ya. Iya, jadi aku juga stres karena tuh kangen banget gitu kan, kayak dipeluk sama teman gitu tuh kangen banget. Rame-rame gitu. Kak Surya kenapa ketawa? Dia bilang dipeluk teman. Kalian ini lucu-lucu ini nggak apa-apa. Kalau Kak Karim Rasain aja. gimana? Enggak. Bohong banget. Karim abis ini peluk ya. Anak SMA sekarang. Iya. Kalau Kak Karim gimana rasanya? Kangen banget sih apa suasana sebelum pandemi ini, kayak misalnya kan masih offline ya sebelum pandemi ini kan. Setelah sekolah kita masih bisa, bahkan di sekolah pun kita istirahat masih bareng, jam istirahat, terus habis itu setelah sekolah kita masih bisa main lagi. Terus sekarang kan nggak bisa, kalaupun udah offline ini kita pulang sekolah ya pulang sekolah, kita nggak bisa main kan. Iya karena nggak dibolehin juga kan ya. Orang tua kan juga masih ngawasin juga kan, kakak nggak bisa juga dulu, ya kan? Bener kan? Terus kan berarti kan juga memang kayak ini sekolah baru 1 bulan, hampir 1 bulan ya tatap muka. Tentu kan masih terbatas juga yang kayak ekskul juga pasti kan masih belum boleh ya. Benar-benar dijagain banget ya. Gitu. Nah, tapi untungnya nih kakak bertiga nih yang sekolahnya di Bakti Mulia 400 memang alhamdulillah sekarang sudah mulai tatap muka. Jadi mudah-mudahan jangan ada lagi kata ngerasa stres ya, sedikit-sedikit kan. Seenggaknya setiap hari sudah mulai ketemu nih sama teman, sama guru ya enggak ya. Jadi tetap semangat gitu, jadinya belajarnya juga jadi semangat lagi ya enggak, ya kan? Nah itu tadi teman pemilih cerita apa yang dirasain sama Kak Surya, Kak Kela dan Kak Karim nih, teman-teman SMA kita yang ngerasain gimana rasanya sudah 2 tahun kemarin bersekolah dan beraktivitas di organisasi OSIS dalam masa pandemik. Jangan kemana-mana ya, kita akan simak lagi cerita seru dari mereka bertiga tetap di podcast KPU RI. Teman pemilih, Anda masih di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih yang belum subscribe harus subscribe sekarang juga ya, karena itu bentuk dukungan agar semua media sosial KPU RI terus memberikan update informasi kepemiluan untuk teman pemilih semua dimanapun berada. Subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Nah, kakak bertiga, Kak Surya, Kak Kela, dan juga Kak Karim ya. Kalau kemarin kan kalian jadi ketua OSIS dan pengurus OSIS, istilahnya kan presiden OSIS dan semua kementeriannya ya kalau di BM 400 ya. Nah, kalau selama kemarin menjadi pengurus itu kan itu dilakukan ketika masa pandemi ya. Betul. Terus gimana tuh proses pemilihannya waktu itu? Kalau waktu itu kebetulan aku sama Karim kita mencalonkan diri kan ya Kak ya. Itu kita melaksanakan semuanya full online 100%. Online ya? Iya. Oh bener. Gitu. Jadi terus kayak bikin kampanyenya pakai apa? Kita
disuruh membuat ini siapa? Bukan disuruh, maksudnya kita cara kampanye membuat poster tentang visi misi, terus gitu. program kerja yang akan kita lakukan. Dan kita juga membuat video. Iya. Video juga, video campaign ini seru ya, anak-anak SMA udah pada bisa jadi kayak ngedit-ngedit sendiri gitu Ngedit berarti. sendiri, iya. Oh, Itu keren harus banget. Kak, kita harus ngedit sendiri, ngebuat ngedit posternya sendiri, visi misi cari prokernya harus sendiri, terus ngedit gitu. posternya juga sendiri gitu. Terus kayak di-share ke sosial media dan juga ke grup-grup kelas gitu Iya, berarti. iya, grup Oh, WhatsApp. seru banget ya, grup WA ya. Ih, seru banget ya jadinya kayak gitu ya. Terus akhirnya murid itu vote-nya gimana? Milihnya gimana? Kalau waktu itu sih ngevote-nya melalui Google Form sih Kak. Oh gitu, iya iya. Jadi semuanya jadi serba online ya, teman pemilih ya, karena memang musimnya itu masanya memang harus serba online ya untuk mengatasi jarak kan emang kayak begitu. Nah, kakak bertiga, ini kan di tahun 2000 saat ini di tahun 2022. Kakak bertiga inget nggak ketika pemilu yang terakhir diselenggarakan di Indonesia? Yang terakhir itu berarti pemilu 2019. kapan? 2019 ya. Keinget ya, itu kan pemilu presiden, wakil presiden ya waktu itu ya, terus ya anggota legislatif juga, anggota dewan juga. Ketika itu pemilu 2019 itu berarti kakak bertiga kayaknya masih kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3, Tiga kelas 9. SMP. Iya, kelas 3 Kelas SMP. 9 awal atau 3 SMP Iya, ya? kita kayaknya 14 tahun, 15 Iya. tahun. 14 tahun, 15 tahun. Udah lama banget ya. Udah lama ya? tua sih. Iya, iya. Ya, aduh teman pemilih. Oke, tamu kita itu masih berusia 14-15an ketika pemilu presiden yang 2019 kemarin. Cerita dong Kak, biarpun kalian waktu itu masih SMP, apa yang terkenang dari masa pemilu 2019 kemarin? Coba Oh, siapa dulu? siapa? Boleh, Karim coba. Oke, gantian dari Karim dulu. Kamu Kalau- keingetnya apa? Kalau aku sih dari keluarga aku biasa aja sih, maksudnya Biasa. kalau lagi ada pemilu gitu, ya udah kalau satu misal ayah pilih apa ya kita semua ngikut gitu. Jadi kayak nggak ada perpecahan atau pembeda pendapat sih. Semua ikut kata ayah. Oh gitu. Iya. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak kemarin itu kan memang yang agak mendebarkan hati tuh di pemilu 2019 tuh kayak keluarga aja udah rame sendiri di dalam gitu ya Iya. gitu. Oh jadi kalau di keluarga kalian nggak ada ya, Nggak adem-adem ada. aja Paling ya. cuma nonton kayak pas sesi debatnya gitu. Oh doang aja diajakin. sih. Iya. Jadi di keluarga Karim gitu kayak anak-anak itu juga pada ikutan nonton gitu Iya. jadinya Atau ya. nggak kita biasanya nonton sendiri soalnya kan seru kan, jadi kita nonton sendiri biasanya. Oh gitu, ikutan Iya. nonton juga jadinya ya. Iya, jadi nggak ada memori yang bikin deg-degan gitu ya, nggak ada gitu Nggak ya. ada sih. Jadi kayak semua ikut ayah gitu ya. Ayahnya juara berarti. Oke, itu cerita Karim. Kalau cerita pemilu 2019, Kela yang keinget apa? Kalau aku sih sebenarnya mendebarkan banget ya. Masa? Gitu. Iya, di Kenapa? rumah terutama. Iya memang masih di rumah. Iya. Pas Kenapa Kel? acara pemilunya sih aku nggak berdebar tentang gimana debatnya atau pidatonya karena aku mungkin masih belum ngerti gitu kali Oh, ya. gitu. Tapi aku berdebar karena ngelihat keluargaku saling berdebat gitu. Yang berdebat siapa Kak? Itu kayak mereka tuh punya dua kubu sih Kak Oh. sebenarnya. Iya. Jadi maksudnya papa sama mama itu udah beda pilihan? satu kubu tuh papa mama sama Sama siapa? Iya, sama bedanya tuh sama nenek. Durhaka ya. Sama nenek. Oke, kubu satu adalah papa mama, kubu dua adalah nenek. Nenek itu iya. nenek dari mama. Dari papa. Oh, dari papa. Iya, jadi aku di tengah-tengah tuh. Gitu. Terus aku ngeliat kanan kiri. terus yang ketangkep itu suka apa kayak adu argumen gitu ya? Adu Kak, ya? argumen Kak, malah sampai waktu itu kita lagi mau nonton kan. Kita lagi penasaran dong. lagi Itu mau nonton apa? Debat atau nonton kayaknya apa? kalau nggak salah waktu itu Penghitungan? nonton debatnya deh Oh, Kak, debat. nonton debat deh. Oke, Ya. oke. Kan debatnya kan yang paling itu banget kan, yang Iya. heboh. Nonton debat, terus setiap misalnya pihak satu menyuarakan sesuatu, nanti kubu dari nenek, tuh kan bener tuh begitu tuh gitu. Nanti yang satunya kayak ngelawan, udah gitu. Jadi kayak berasa kok bukan presidennya yang debat gitu. Kalau aku gitu, tapi aku jadi lebih fokus ke debat keluarga aku daripada debat presidennya. Iya. Seru banget ya. Terus
Kak Kela, terus kalau ketika udah diumumkan hasilnya gitu, terus yang kubu yang tim yang menang sama tim yang kalah gimana? Masih musuhan nggak? Tim yang menang ngetawain tim yang kalah gitu sebenarnya. Terus akhirnya kalau Sebentar Kela, yang menang yang didukung papa mama apa yang nenek? aduh masa disebut Enggak, maksudnya waktu itu nenek yang mana? Spill ya. Spill. Iya. Enggak, jangan sampai jadi kualat gitu ya. Kan nenek gitu ya kan, nggak Iya. boleh iya kan. tapi sebenarnya abis itu selesai langsung jadi bahan lelucon sih di Jadi keluarga lelucon, aku. iya. Langsung jadi bercandaan karena Iya. kocak gitu. Karena kocak ya. Untungnya kan maksudnya ya ini kan pilihan, ketika sudah ada hasilnya ya sudah semua menerima ya Iya, gitu. Tuh teman pemilih, ternyata ada cerita dari putra mungkin dari teman pemilih yang ketika kemarin pemilu 2019 anak-anaknya sudah seumur mereka, itulah yang termemorize di dalam kepala anak-anak teman pemilih semua ya. Oke, itu cerita Kela. Sekarang Kak Surya ceritanya gimana? Yang termemorize apa dari pemilu kemarin? Gak seru sih ceritanya. Oh, kenapa? Kok nggak seru? Karena keluarga ayah ibu kan PNS. Iya. Waktu ditanya pilih siapa, diem semua. Nggak ada yang mau ngomong. Masa Kak? Jadi saya bingung Jadi kakak sebagai anak tanya gitu. Iya nanya nanya ke ibu atau ayah pilih siapa nanti terus mereka jawabnya gini. Gimana? Ya milih kok tapi nggak mau ngasih tahu aja. gitu. Keep it secret. Enggak. Even ke anak sendiri nggak mau cerita nggak ya. mau cerita. Jadi saya bengong sendiri ya. Padahal waktu itu kayak misalkan kayak Kak Surya gitu nanya kayak gitu tuh karena mungkin obrolan di sekolah iya, juga obrolan di rame sekolah, kan? Iya rame. Papamu apa, mamamu Iya, apa iya. gitu-gitu kali ya kalau di sekolah ya. Iya, begitu. Oh, Waktu gitu. SMP juga kan pernah sempat ada kubu-kubuan gitu di teman-teman. Ngapain sih? Iya, loh, ngedebatin Kak, beneran kayak loh, Kak. Anak SMP. Iya, anak loh, Kak. SMP. Jadi malahan anak SMP sendiri udah ngaku-ngaku aku timnya ini, iya. aku timnya itu, padahal kita belum boleh nge-vote kan. Iya. Jadi percuma. Iya. Tapi ikut rame ya? Ikut Jadinya rame. ya. Oh gitu. Oh jadi orang tua kalau di keluarga Surya malah nggak kasih tahu. Iya, Pokoknya keep it kita secret. coblos ya, keep it secret gitu. Jadi kalau kakak bertiga nanti belajar tentang pemilu atau demokrasi gitu, yang asas pemilu yang kita junjung, yang kita gunakan sekarang kan memang luber jurdil ya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Di situ ada kata rahasia. Jadi memang ketika seseorang itu ditanya kamu mau milih siapa atau mau dukung kubu apa, itu kita punya hak untuk tidak memberitahu gitu. Ya, oke, itu teman pemilih itu adalah cerita ketika kakak-kakak SMA ini kemarin di pemilu 2019 ternyata mereka masih kelas 3 SMP, dan ceritanya ternyata kalau di lingkungan anak SMP nggak kalah seru ya dibandingin mereka-mereka atau teman pemilih sendiri yang ketika 2019 justru sudah berhak atau sudah punya hak untuk ikutan memilih. Nah, siapa nih yang relate mungkin kemarin teman-teman juga atau teman-temannya kakak-kakak semua yang kemarin juga ikut-ikutan rame gitu di pemilu 2019 ya. Ayo ikutan komen, tulis di sini siapa yang ikutan rame kemarin ya. Oke, baik kakak bertiga, itu kan memori dari pemilihan terakhir ya 2019 kemarin ya. Kakak bertiga mungkin kalau sekarang tuh sudah mulai dengar-dengar di media, baik itu media ekstrim, media mainstream maksudnya seperti televisi, radio gitu, terus atau di sosial media kan mungkin sudah kedengar tuh 1-2 kali kalau nanti 2024 itu kita Indonesia mau melakukan pemilihan serentak ya, pemilu serentak dan pemilihan serentak gitu. Itu semuanya diselenggarakan di 2024. Kalau nggak salah ya, kalau ngitung-ngitung nih kakak bertiga sekarang kelas 2 SMA, berarti kayaknya nanti dipastikan 2024 kalian berusia 20. Berarti Kak Surya, Kak Kela, Kak Karim itu akan menjadi pertama kali menggunakan hak suaranya nanti di 2024, ya nggak? Betul. Iya kan? Kayak kalian berarti udah di bangku kuliah tuh. Iya. Ya, udah di bangku kuliah tuh nanti. Nah, kira-kira nanti di saat itu tuh kalian akan menjadi akan pertama kali menggunakan hak pilih. Iya. Terus kira-kira nih, karena kan itu kan obrolan tentang pemilu 2024 itu kan sudah mulai santer berseliweran. Mau tidak mau kakak bertiga yang udah SMA ini kan akan harus menghadapi ikut proses tersebut juga ya. Iya. Kayak nanti bakal milih di mana. Aku bakal kan bareng sama cita-cita kuliahnya juga dong, nanti kayak bakal kuliah di mana, berarti aku kayaknya bakal milihnya di mana, bakal apa. Kalau sekarang nih di umur sekarang kakak bertiga tuh kayak denger nanti mau ada pemilu serentak, yang ada di kepala kakak bertiga tuh bayangannya apa, atau
yang kepikir sekarang apa, atau kayak ekspektasi atau kayak bayangan apa? Coba Kak Surya dulu. Ekspektasi pasti kubu kebagi jadi 2 lagi. Pasti orang pasti milih ini, Pasti milih akan ini ada ya. kubu-kubu Pasti ya. ada kubu-kubuan. Itu kayak udah kebayang ya Udah Kak? pasti kebayang. Udah pasti kebayang gitu. Tapi excited kan Kak? Ya excited lah. Excited kan? Pasti nanti akan menggunakan hak suaranya pertama kali, ya kan? Gitu. Tapi pasti udah kebayang serunya ya Kak? Iya, sama ini nggak sabar dapat diskonnya juga sih. Kan biasa kalau kayak ini kan dapat diskon kan biasa. Pinter. Oh iya. Pinter iya dong. Ide mahasiswa Kalau- harus ini. harus pinter melihat Ya. potensi ya Ya. kan? Ya benar-benar. Itu salah satu benefit buat mahasiswa itu Ya, ya kan? kepikiran Buat dia doang. pemilih-pemilih. Aku gak kepikiran. Itu namanya jeli memanfaatkan situasi ya kan? Gak setiap hari ada pemilu ya Iya, kan? benar. Betul. Nah sekarang kita ke Kela, coba. Yang kebayang apa Kak Kela? Aku sih lebih nervous sih ya kayaknya. Nervous ya? Kayak karena aku tuh yakin banget kalau berada di lingkungan yang baik temen gitu gak sih, atau enggak di keluarga aku yang emang orangnya bersuka berargumentasi, terus belum siapa tahu teman-teman aku juga suka berargumentasi gitu kan nantinya di kuliah. Nanti pasti banyak banget omongan-omongan yang masuk ke aku gitu, terus aku kayak jadi pasti bingung dong harus Iya. percaya mana, harus mencerna yang mana gitu-gitu kan. Jadi kayak nervous tapi juga tetap Seneng. ingin tahu, seneng Iya. juga gitu ya Kak Karena ya? mau banget tuh kan apa yang kita dapetin tadi kelingking. Iya. Terus bisa pamer di Instastory. Iya. Ada Itu hashtag penting loh. baru, ada itu hashtag penting. baru. Hashtag baru, ada hashtag baru ya. Iya betul. Itu memang penting banget untuk mengabadikan momen-momen penting seperti hari pemungutan suara itu dengan membagikannya di media sosial ya. Memang penting itu salah satunya. Nah, itu Kak Surya, Kak Kela. Kalau Kak Karim kira-kira yang kebayang apa Kak? Yang pasti excited karena pertama kali kan, karena kalau dari dulu kita cuma ikut orang tua nganter ke TPS. TPS. Oh, ikut juga ya, diajak Ikut. ya? Biasanya pagi-pagi kita udah kesana. Terus nanti di tahun 2024 bakal ikut nyoblosnya juga. Ya, Excited sih. Terus excited juga ya. jadi pasti bakal hati-hati juga untuk memilihnya Iya, betul. yang terbaik gimana. Betul. Kalian nanti akan berada di usia 20. Nanti ya Kak, ketika di hari tersebut, ketika di hari mau deket-deket hari pemungutan suara, cobalah kalian lihat ke YouTube KPRI dan lihat wajah dan kata-kata kalian yang kalian ucapin saat ini. Ya, ya kalian lihat. Terus nanti kalian sambil menimbang, disinilah aku, here I am, aku akan menggunakan hak suaraku. Kalian pasti akan memorize banget gitu momen ketika saat ini kalian berkata apa harapan kalian, dan ketika nanti di tahun 2024 kalian benar-benar literally pergi ke TPS untuk menggunakan hak suara kalian. Tapi iya, tapi first time, dan semangat ya Kak ya. Jangan lupa nanti ajak teman-temannya juga untuk jangan menyanyiakan hak suaranya. Iya, harus digunakan, pilih untuk Sampai sebaik-baiknya. golput lah. Jangan sampai, enggak banget lah itu untuk orang anak-anak muda pilihan, enggak sampai, jangan sampai golput lah ya. Nah teman pemilih, seru banget ternyata kalau kita mengulik cerita kakak-kakak SMA ini tentang apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan di dalam kepala mereka terhadap nanti pemilu dan pemilihan serentak yang akan dilakukan Indonesia di 2024. Pastikan memang kita semua ya Kak menjadi bagian dari sejarah itu, karena itu adalah salah satu hal bersejarah yang akan pertama kali terjadi di Indonesia, yang namanya pemilu dan pemilihan dilakukan serentak di tahun yang sama. Nah teman pemilih pasti nggak sabar untuk melihat cerita apa lagi nih yang seru dari kakak-kakak SMA kita, Kakak Surya, Kakak Kela, dan Kakak Karim dari SMA Bakti Mulia 400. Nantikan di segmen berikutnya NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Jangan kemana-mana. Nah teman pemilih, saat ini kita sudah berada di segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Di segmen kali ini kita mau mengajak kakak-kakak tamu kita ini, Kak Surya, Kak Kela, sama Kak Karim ini untuk melihat, dan kita mau pengen tahu nih teman pemilih gimana reaction mereka melihat gambar-gambar yang akan kita bagikan di layar. Jadi ini kita agak bikin NKCTP versi yang agak beda. Biasanya kan kita membagikan gambar-gambar yang beda-beda dari episode yang kemarin. Nah sekarang kita pengen lihat reaction dari kakak-kakak tamu kita ini kalau mereka melihat gambar yang akan kita bagikan. Jadi
Kak Surya, Kak Kela, dan Kak Karim. Nanti kakak mau perlihatkan beberapa gambar di sini ya. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana penyelenggara pemilu atau KPU ini kita menyelenggarakan pemilu di seluruh daerah di Indonesia. Kak, Indonesia itu kan luas banget ya, ya kan. Coba misalkan kayak kakak bertiga tuh pernah paling jauh pergi di Indonesia itu paling jauh pernah pergi kemana? Tapi di Indonesia. Coba sebutkan, Kak Surya pernah kemana? Aku paling jauh Manado. Manado. Tempat orang tua ya? Kak Kela pernah pergi kemana? Aku kayaknya paling jauh di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Palembang. Oke, Kak Karim pernah nggak pergi? Kalau aku paling jauh ke Lombok kayaknya. Ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat ya. Oke, kakak, Indonesia itu kan terdiri dari ribuan pulau ya. Dan di setiap pulau itu kan ada hidup masyarakat Indonesia. Di sana banyak masyarakat yang sudah memiliki hak untuk menggunakan suaranya pada pemilu. Tugas KPU lah untuk menyelenggarakan pemilu mendirikan TPS-TPS beserta segenap perlengkapan logistiknya di setiap titik-titik TPS tersebut ya. Dan ternyata Kak, dalam KPU itu menyelenggarakan suatu TPS di hari pemungutan suara, ternyata tuh nggak gampang karena nggak semua tempat di Indonesia itu jalannya jalannya udah rata beraspal gitu, beda-beda Kak. Dan itu medan sendiri gitu. iya, jadi ada tantangan geografisnya sendiri-sendiri. Indonesia itu ada, kalau yang kakak bertiga pernah dengar salah satu lagu kan yang dari Sabang sampai Merauke, stop. Nah, itu ya ada, itu kan kita tahu ujung terbarat Indonesia itu namanya pulau apa atau kota apa, ujung paling selatan apa, paling utara, utara, selatan, barat, timur apa ya, kan kita tahu. Nah sekarang kita mau ajak kakak bertiga nih ya untuk lihat ada beberapa foto bagaimana ketika mau pemilu itu kita mengantarkan semua peralatan logistik menuju ke tempat TPS itu akan diselenggarakan ya. Dan itu tempatnya bukan yang gampang-gampang gitu. Nanti kakak masing-masing akan lihat satu foto dan kita nanti mau tahu reaksi kakak gimana. Apa yang kalian pikirin ya. Oke. Teman memilih nggak usah deg-degan. Fotonya bagus-bagus karena ini ada alam Indonesia ya. Oke. Siap-siap untuk terpana ya. Baik teman pemilih, kita akan ajak untuk melihat foto yang pertama terlebih dahulu. Kayaknya siapa dulu ya? Mau siapa dulu? Cap cip cup mau siapa dulu? Bebas. Siapa? Bebas. Oke, kakak yang pilih. Ke Kak Kela dulu. Oke. Ladies first. Ya, ladies first. That's good. Oke, kita akan lihat ya Kak Kela. Kita akan menuju ke foto pertama terlebih dahulu. Nah, yang pertama Kakak Kela ya. Oke, kita lihat Kakak Kela. Nah, ini Kak Kela lihat gambar ini. Kak Kela lihat apa Kak? Aku ngeliat itu siang bolong, panas-panas, angkat bilik suara itu kan berat ya Kak ya? Wah. Ini nggak berat sih Kak, dia ringan karena bahannya duplex kan. Terus kamu lihat apa Kak? Apalagi Kak, ini ada orang, terus ini ada apa Kak? Ini sebenarnya ini jalanannya itu banget ya Kak ya. Kayak apa namanya kan kalau kita sekarang udah ada aspal gitu ya, itu nggak ada. Ini jalan kaki. Iya. Ya, jalan terus kaki. Pasti jauh juga kan Kak ke tempatnya. Tuh, bukit-bukit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tinggal di area sini di Pulau Jawa itu kan kayak satu TPS sama TPS lain bisa aja deket ya. Kayak ibarat kita kayak tetangga juga kan rumahnya kebetulan deket-deketan gitu ya. Mau sejauh apa sih ya. Tapi ada beberapa tempat di Indonesia itu yang kayak jangankan antar desa, antar rumah aja bisa jauh banget, ya kan? Di pulau-pulau lain, ya kan? Kalau kakak coba googling gitu kan, Kak itu yang namanya mengantarkan logistik itu nggak bisa cuma KPU sendiri, penyelenggara pemilu sendiri, petugas KPPS sendiri, itu kita harus bekerja sama dengan semua orang yang ada di volunteer. Ada volunteer, ada juga pemerintah ya Kak. Iya. Ada pemerintah desa ya? Apa? Iya, di pemerintah di daerah tersebut, daerah, betul. ya. Itu kan Kakak lihat ada pakai baju hansip ya? Iya. Berarti kan dari pemerintah ya. Ini ada yang pakai baju polisi ya. Polisi. Semua harus saling bantu. Kayak seperti ini. Ini bukitnya indah sekali. Mereka menempuh perjalanan yang jauh. Iya Kak, kalau Kakak jalan paling jauh dari mana? Dari kelas ke mobil ya? Kita kayak kalau hiking juga ngos-ngosan gitu ya.
hiking misalkan trekking misalkan di Bogor misalnya di Jawa Barat trekking paling jauh berapa? 5 kilo gitu ya. Iya, ini Iya. pasti lebih dari 5 kilo. Dan ini harus membawa peralatan-peralatan ini dan harus sampai ke tempatnya. Gitu. Dan kita kan juga nggak tahu ya Kak ya. Iya. Siapa tahu di sana ada aja kenapanya. Terus kalau misalnya cuaca kan kita juga nggak bisa nebak kan Kak. Betul banget. Terik lah, terus Iya. hujan lah. Heeh. Tapi yang jelas ini memang fisiknya teruji sekali. Ini apa penyelenggara pemilu ini jadi kayak semua orang yang terlibat dalam proses kepemiluan ini kan ada pemerintah juga, ada kepolisian, ada TNI juga, semua memang harus pakai fisik untuk bisa menghantar dengan aman nih semua peralatan untuk TPS ini Kak gitu. Oke, ini gambar pertama ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke gambar kedua. Gambar kedua nanti kita mau kakak siapa? Kakak Surya dulu ya. Oke, kita menuju ke gambar kedua. Nah, teman pemilih, sekarang kita akan ajak kakak tamu kita untuk melihat gambar kedua. Sekarang yang akan reaction adalah Kak Surya ya. Ya. Oke, ini udah ada gambarnya Kak Surya. Kak Surya lihat apa di sini Kak? Ada kuda, ada manusia. Iya. Iya. Bener sih. Nggak salah. Ya nggak salah. Oke, itu ada ibu yang naik kuda itu kan dia Dia bawa apa yang buat Kotak isi suara. ya kotak suara. Kotak suara. itu semua perlengkapan kotak suara dan isinya Kak. Itu sudah dibungkus Dan plastik. Juga ada. Kelihatannya Ah, juga iya, kelihatannya juga apa? Nggak bisa dilewatin motor juga ya kayaknya sama. Kayaknya memang tidak ada di sana. Ini salah satu daerah sepertinya kayak hutan ya Kak. Heeh. Dan ini di salah satu wilayah yang bentuknya perbatasan, memang tidak ada motor. Beruntung masih ada kuda. Artinya saking jauhnya tidak perlu berjalan kaki karena bersyukur ada kuda. Iya. Dan memang cuman itu yang bisa memang bisa digunakan karena jalan kaki Salah satu mungkin yang bisa dimanfaatkan lah. salah satu yang bisa diberdayakan. Kebayang nggak Kak berkilo-kilometer Ya, ya dan apalagi kalau belum ada hujan. belum hujan. Itu becek gitu tuh. Oh iya, itu Iya, kayak dari becek ya. bawahnya. Ini becek Iya, juga bawahnya ada. becek. Iya. Tanah basah. Ini Duh, kebayang lah kayak betapa susahnya ngumpulin kayak gitu. iya, ini hanya satu perjuangan untuk bisa mewujudkan pemilihan suara di satu TPS ya Kak. Itu bawa kotak suaranya ada berapa, ada bawa sekian, itu memang harus didistribusi ke sana. Betapa mahalnya biaya untuk bisa menyelenggarakan pemilu karena seperti ini kan harus dibayar juga. Oh, ini ada info Kak Surya, ini di daerah Jember ya? Di daerah Jember ya. Iya. Dan Di semuanya Jember berarti kerjasama. Jember tuh di mana? Di Jawa Timur. Oh, Jember Jawa Timur. Iya, ini masih di Pulau Jawa ternyata, Oh, tapi masih di sudah ada daerah yang sesulit ini. Kayak gitu. Apalagi di luar sana ya. Apalagi di luar Apalagi di pulau di Berarti luar Jawa betapa ya. Perjuangannya Iya. lebih panjang lagi jalannya ya. Kayak begitu memang harus menggunakan kuda. Tapi ini semuanya saling kerjasama. Jadi Ya. sesuai sama kayak Indonesia gue Iya. gotong royong. Iya. Iya, betul. Harus begitu. Oke, kebayang ya. Ini Kebayang foto susahnya. kedua ya. Perjuangan kita jadi untuk lemes. Iya, di apa ya? Baru lihat. Baru Iya. lihat aja. Baru membuka mata pertama kali. iya, betul, membuka mata, membuka pikiran juga karena ada perjuangan seberat ini untuk bisa melayani masyarakat untuk bisa menggunakan hak suaranya, ya kan? Oke, Kak Surya dan Kak Gela sudah react. Sekarang kita ke Kak Karim, kita akan menuju ke foto ketiga ya teman pemilih. Iya, sekarang teman pemilih akan kita ajak untuk lihat reaction dari tamu kita untuk foto ketiga. Nah, sekarang giliran Kak Karim nih. Coba Kak Karim lihat. Kak Karim lihat apa? Perjuangan banget ya untuk mengantarkan bilik suara itu Iya. untuk sampai. Satu ini kotak suara, ada bilik suara, ada peralatan lainnya dan emang satu orang pegang satu jadinya kan Kak. Ya enggak? Ini Melewati sungai ya. bisa kelihatan ya Kak sederas ini ya Kak? Dari arusnya sih kelihatannya deres ya, nggak Iya. ada Iya. jembatannya. Iya, mungkin kalau yang kebayang kayak mungkin jembatannya mungkin agak jauh titiknya dan ini titik terdekat untuk nyebrang mungkin ya memang harus begini ya. Kayak begini. Apalagi kalau misalnya jatuh kan, aduh, ribet lagi. Nggak Iya. boleh jatuh kan Iya. Kak. Mereka bertanggung jawab untuk ini nggak boleh jatuh, nggak boleh hanyut gitu kayak apa? Kayak harus dijaga dengan sekuat-kuatnya ya nggak? Karena itu tanggung jawab mereka untuk bisa menghantarkan ini menuju ke tempatnya, tempat, ya. ke TPS-nya ya nggak? Coba dan ini hanya untuk satu TPS ada berapa ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia ya nggak? Ya kan? Pemandangannya indah banget ya. Di Iya, seru ya. Di belakang Iya. Masnya itu bagus banget. Untuk Cocok buat pemandangannya ini, indah. background Instagram. Kalian anak SMA.
Instagram is matter ya. Tapi yang di paling belakang itu kayak hampir jatuh. Iya. Tangannya agak ke Oh bawah. ya, dia lagi menjaga keseimbangan ya. Iya betul. Tapi emang seperti inilah kakak ya, untuk bisa menghantarkan logistik pemilu untuk sampai ke tempatnya itu macam-macam. Kelihatan Ada banget ya. kelihatan Apa, banget kak effortnya. Kalau jauh sama Amerika. Iya, beda style ya, beda gaya ya. Nanti kalau kakak kapan-kapan ada waktu luang mau lihat, misalkan di Google gitu, mau cari foto-foto tantangan mengirimkan logistik pemilu, kakak bakal ketemu tuh kayak misalkan ada kak yang dia memang jalan untuk menuju ke desa tersebut, ke TPS tersebut harus kayak, tau nggak kalau kayak turun tebing itu pakai rafting gitu, pakai Iya. pakai tali, Iya. pakai tali turun tebing gitu. Ada yang harus dilakukan seperti itu, memang harus turun pakai begitu. Ada dia dengan tali-tali gitu, ininya digendong di punggung dengan kayak gitu apalagi ada berat kak. Iya, memang penuh resiko. Ada nanti biasanya sih kak kalau dulu menjelang di hari pemilu gitu ya, di tahapan-tahapan yang udah deket pemilu gitu suka banyak tuh diekspos di TV-TV kayak gitu. Ya, setidaknya dengan melihat begitu kan jadi kita akan lebih menghargai penyelenggaraan pemilu itu sendiri Ya, ya. betul ya banget. kan? Malahan yang seperti ini menurut aku harus disebarin gitu, Iya. karena supaya masyarakat lebih aware gitu sama apa yang terjadi sebelum kita melakukan pemilihan gitu. Iya, betul. Jadi supaya tiap orang yang punya hak untuk bisa mencoblos itu tidak menyia-nyiakan hak suaranya gitu, tetap dipergunakan gitu. Nah, kita sudah ngelihat nih wajah dari kakak bertiga ini, gimana wajah mereka melihat foto-foto distribusi logistik yang kita lakukan selama pemilu atau pemilihan di tanah air kita. Dan itu tadi kisah mereka untuk di NKCTP, tapi jangan kemana-mana, kita masih akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa sih yang menjadi keingintahuan Kakak Surya, Kakak Kela, dan Kakak Karim ini dari SMA Bakti Mulia 400 tentang pemilu dan juga pemilihan yang ada di tanah air. Nah, di segmen kali ini kita akan lihat apa sih yang menjadi tanda tanya atau kekepuan terbesar mereka. Jangan kemana-mana. Nah, teman pemilih, terima kasih Anda masih berada di podcast KPU RI. Jangan lupa klik like dan juga klik komen dan juga berikan komen dan juga subscribe ya, karena dengan subscribe Anda akan terus mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan informasi kepemiluan yang terupdate. Kesempatan untuk NKCTP kali ini agak istimewa ya teman pemilih, karena biasanya kalau nanti kita cerita tentang pemilu itu kita mengulik lagi pengalaman pemilu yang pernah dialami oleh tamu kita. Tapi karena hari ini tamu kita adalah kakak-kakak yang baru akan menggunakan hak suaranya pertama kali nanti pada pemilu pemilihan serentak 2024, berarti kakak-kakak kita bertiga ini kan belum pernah nih nyoblos. Nah, segmen kali ini akan kita buat spesial. Justru di kesempatan kali ini kita tidak bertanya kepada mereka, tapi kita akan memberikan kesempatan kepada kakak kita bertiga ini, tamu-tamu kita ini, murid SMA yang masih lucu-lucu ini, untuk mereka yang akan bertanya kepada teman pemilih. Nah, nanti pada saat teman pemilih melihat pertanyaan mereka, mendengar pertanyaan mereka, bantu untuk jawab ya di kolom komentar. Sekarang kita akan kasih kesempatan pertama Kakak Karim dulu. Kakak pengen nanya apa? Untuk teman pemilih, aku mau nanya, kan ini pertama kali nih aku akan melaksanakan pemilu gitu ya di tahun 2024. Mau tanya gimana sih caranya untuk melihat profil dari calon-calon yang akan kita pilih, biar yang kita pilih tuh yang tepat gitu loh. Gitu. Cara ngelihatnya gimana, cara cari tahunya gimana gitu ya. Oke, tuh teman pemilih. Pertanyaan pertama dari Kak Karim. Kira-kira gimana sih caranya mencari tahu profil para calon pemimpin, terus nanti gimana caranya supaya kita nggak salah pilih gitu ya, kayak gitu. Coba ada yang tahu nggak teman pilih? Ayo jawab di kolom chat ya. Kasih tahu si Kak Karim ini ya. Oke, sekarang kita ke Kakak Kela di tengah nih. Kakela punya pertanyaan apa ke teman pemilih? Untuk teman pemilih, aku tuh sebenarnya ingin bertanya nih. Nanti ketika aku akan menggunakan hak suara aku untuk pertama kali, aku kan sudah berkuliah. Jika misalnya aku berkuliah di luar kota atau di luar negeri, apakah aku masih bisa mengikuti pemilu ataukah aku hak suaraku hilang gitu? Dan jika aku bisa mengikuti pemilu, apa yang harus aku lakukan gitu?
Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ini Kak Kela. Nah, teman pemilih, ini pertanyaan Kak Kela nih, murid SMA yang masih kepo banget nanti bakal kayak gimana gitu di pemilu 2024 nanti. Bantu jawab ya teman pemilih. Tulis jawabannya di kolom komentar. Apa yang harus dilakukan Kak Kela? Apakah dia masih bisa milih kalau dia sekolahnya di luar kota atau di luar negeri ya? Sekarang kita ke Kakak Surya. Kakak Surya punya pertanyaan apa, Kak? Teman pemilih, aku penasaran sih. Kalau misalnya kan kalau pemilihan itu kan nggak hanya di Jawa doang. Iya. Kalau misalnya pemilihan pemungutan suaranya itu di daerah-daerah terpencil seperti di Indonesia Timur sana, itu gimana sih cara mengumpulkan hasil suaranya gitu loh? Oh gitu. Iya. Kalau Di Indonesia daerah-daerah yang sulit diakses lah. daerah yang terpencil, daerah remote area atau daerah yang perbatasan gitu ya. Itu kayak mekanismenya gimana sih Iya. gitu ya? Penghitungannya nanti udah nyoblos di sana terus nanti gimana kok hasilnya bisa ngumpul semua Iya, gitu ya. Jadi benar. satu di nasional gitu ya, Kak. Itu penasaran itu gimana caranya? Nah, itu kekepoan dari kakak SMA kita bertiga ini. Itu pertanyaan ketiga, teman pemilih ada yang bisa jawab nggak? Ayo, yang bisa jawab langsung tulis jawabannya di kolom chat ini ya. Kasih tahu sama tiga pemilih pemula kita ini apa yang harus mereka lakukan dengan semua kekepoan dan keingintahuan mereka tadi. Coba jawab yang bagus di sini, yang lengkap ya, yang mantap supaya mereka makin terinformasi dan makin semangat mantap untuk menggunakan hak pilihnya nanti. Kakak bertiga makasih ya sudah bertanya ya. Thank you banget, nanti kita lihat nih bareng-bareng jawaban dari teman pemilih nanti apa gitu ya. Nah, seru banget teman pemilih, pertanyaannya juga keren banget. Maksudnya keponya nggak kepo dangkal tapi keponya kepo maksimal banget. Udah langsung teknis banget, detail-detail gitu ya. Ini menantang banget anak SMA zaman sekarang ya. Oke, thank you dan itulah tadi segmen untuk NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, teman pemilih, kita masih bersama dengan tamu spesial kita, Kakak Karim, Kakak Kela dan juga Kakak Surya dari OSIS SMA Bakti Mulia 400. Sekarang kita akan ajak mereka, teman pemilih, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman pemilih yang sudah menyempatkan ikut mengisi polling pertanyaan di IG Story KPU RI. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, agak cukup banyak, kita pilih 2 aja ya yang relate ya. Oke, yang pertama dari akun @sabinf. Jadi X gitu ya, X-ray kemudian Alpha Abin F Fanta ya, dia nanya kepada kakak bertiga. Kan kalian semuanya masih sekolah dan juga jadi pengurus OSIS. Gimana sih cara ngebagi waktu supaya aktivitas belajar kalian kualitasnya tetap bagus walaupun kalian juga beraktivitas sebagai pengurus OSIS? Coba. Siapa dulu? Aku buat. Iya. Ayo. Nanti dibantu ya. Kalau dari aku pribadi sih ya Kak, aku tuh berusaha banget untuk nyelesain dulu tugas-tugasnya gitu. Jadi kan kita biasanya sekolah sampai jam 12. Nah, selesai sampai jam 12 itu tuh harus bisa sih, kayak jangan ada sampai tugas-tugas yang malahan belum selesai gitu. Terus juga itu kita ngerjain tugas dulu, baru mungkin tidur siang dulu kan, sempet tuh kan. Sempet. Terus baru setelah itu kita langsung lagi ngerjain tugas-tugas OSIS gitu. Gitu. Jadi membagi waktu ya. Ada yang mau nambahin nggak, Kak Surya sama Kak Karim? Kalau aku mungkin dibikin jadwalnya dulu nih. Hari ini tuh ada apa aja. Kalau aku bukan ditulis sih. Kalau aku biasanya kan misalnya pagi nih baru bangun tidur, biasanya kayak tidur gini dulu, mikir dulu nih, abis bangun ke kamar mandi dulu misalnya. Berapa menit? Abis itu sarapan, abis itu langsung sekolah misalnya gitu. Ya. Jadi harus dibikin jadwalnya dulu sih hari ini ada apa Oh gitu, jadi terencana gitu ya. Oke. Kak Surya ada tambahan nggak? Sama sih kayak mereka. Sama ya. Ada terakhir ya. Tapi Iya, di betul. sekolah kita tuh sebenarnya tuh kalau misalnya ditanya, kita pasti tuh selalu berusaha untuk mentingin yang terpenting dulu, yaitu pelajaran gitu. Itu juga udah dikasih tahu sama guru kita berkali-kali gitu. Jadi pokoknya pelajaran nomor 1, karena kita itu bersekolah untuk menuntut ilmu gitu. Iya, Organisasi itu hanya sebuah tambahan yang manfaatnya gitu kan. Ada banyak manfaatnya gitu. Jadi kita juga sebagai bahasanya OSIS inti gitu ya Kak ya. Kita berusaha banget untuk ngingetin satu sama lain untuk ngerjain tugas dulu, selesain tugas dulu. Terus kalau misalnya emang mereka izin karena mau ngerjain tugas, kita nggak pernah marah gitu, karena
itu tuh kayak hak mereka gitu untuk mementingkan kepentingan itu gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, yang penting sih kalau untuk anak OSIS di luar sana harus bisa pinter-pinter cari kesempatan aja sih, Kak. Jadi kayak ada kesempatan untuk belajar ya udah, ada kesempatan untuk organisasi ya udah gitu. Jadi jangan gimana ya, jangan ngorbanin satu lah gitu. Kalau Gitu. bisa seimbang. Seimbang ya, jadi tetap mengusahakan terus yang sebaik-baiknya yang dibisai ya. Nah itu ya teman milih sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Nah sekarang kita ke pertanyaan kedua ya kakak ya. Pertanyaan kedua itu dari akun @localworm nih pertanyaannya, apa sih bittersweetnya menjadi pengurus OSIS? Oh oke, siapa dulu? Aku Kak dulu Surya. dah. Oke. Senengnya bisa menjadi bagian dari sebuah organisasi lah. Oke. Dan bakal dikenang terus lah ke depannya. Dan juga sebagai pondasi ke depannya juga lah. Betul. Itu Senangnya senangnya. sih. Ya, senangnya. Ada Dan bitternya bisa nggak? kumpul-kumpul juga sama Pasti. teman-teman. Ya. Ya. Ada bitternya nggak? Kak? Apa? Ada bitternya nggak? Nggak enaknya apa? Oh, nggak enaknya paling Apa nih? tugasnya banyak sih. Tugasnya banyak ya. Pastilah ya. Kadang juga mager dan ya itu doang sih, tugasnya banyak doang dan kebanyakan seneng lah. Kebanyakan seneng ya. So far itu berarti masih enjoy gitu. Masih enjoy. Kakak Karin apa? Kalau aku jujur emang lebih banyak sukanya sih. Kayak lebih jadi deket juga kan. Ya. Kalau misalnya pas online apalagi kan kita sama temen kelas biasa sendiri tuh cuma sebatas pelajaran, habis itu udah selesai. Ya. Tapi kalau dari OSIS tuh setelah pelajaran kita masih ada rapat lagi gitu, Ya. rapat OSIS lagi. Oh gitu. Terus jadi bisa lebih deket juga. Jadi lebih banyak ada pertemanan ya gitu ya Iya. dengan OSIS ya. Oke, kalau Kak Kela apa? Aku Susah senengnya. sebenarnya hampir sama kayak mereka sih, Kak. Mungkin kalau bisa dibilang 80% senang, 20% yang capeknya gitu ya. Tapi kan pasti ya itu kita ada prinsip, malahan ada moto di OSIS kita gitu, kayak kamu nangis, kita nangis, kayak jadi kita nangis bareng-bareng, seneng bareng-bareng, kita marah bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng gitu sih, Kak. Jadi mungkin yang kita rasain semuanya juga ngerasain gitu ya. Iya. Ya, bareng-bareng bersama-sama ya. Iya. Oke, itu sudah dijawab ya teman pemilih dan menarik banget cara mereka menyampaikan dan menjawab juga kegambar banget ya serunya masa SMA yang asik menyenangkan tapi juga tetap tamu kita nih mereka bertiga tetap mau meluangkan waktu dan sekian energinya untuk tetap berorganisasi ya. Dan mudah-mudahan nggak ada nangisnya, nggak ada susahnya banyak-banyak ya. Mudah-mudahan seru-seru aja ya. Amin. Happy dan fun ya kakak bertiga ya. Omong-ngomong kakak bertiga itu karena masih sebentar kira-kira kayak 1,5 tahunan lagi maybe sudah lulus ya, udah graduate. Cita-citanya apa sih? Kak Kela cita-citanya apa sih? Aku pengen banget jadi, kalau untuk sekarang sih ya cita-cita yang mendekati ini, aku pengen masuk ke hubungan internasional dulu sih. Oke, Aku oke. ngincer jurusan itu. Incer jurusan itu ya. Kalau Kak Surya cita-citanya apa? Kebetulan pengen masuk dunia politik sih, ngikutin jejak ayah. Oh gitu. Ya. Wah, berarti memang nggak akan Jauh-jauh jauh-jauh ya, Ya. karena cita-citanya mungkin mendapatkan father, profil Ya. dari orang tua ya. kayak Iya benar. kutipan like father like son. Benar. Mantep juga kamu ketibannya ya. Tapi kalau Iya, emang iya. nggak dapat masuk politik ya jadi pembisnis aja lah. Bisnis ya. Ya. That's good ya. Anak SMA sudah semakin tahu apa yang harus dilakukan untuk mengejar cita-citanya ya. Kak Karim cita-citanya apa? Kalau aku yang sebenarnya masih berbekas dari dulu tuh pengen banget jadi pilot sebenarnya. Oh gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau nggak pilot mungkin mau ambil kedokteran mungkin atau Beda banget loh. Iya, Beda juga ya, beda banget ya. banget, Iya, benar-benar. atau enggak masuk akademi kepolisian atau akademi militer sih Oh maunya. gitu. Oke. Selamat bersenang-senang mengejar mimpi masing-masing ya. Ketika nanti sekian tahun kita ketemu lagi dikasih umur panjang dan kita bisa ngobrol lagi ternyata kalian sudah sampai di Bali dengan cita-citanya ya. Have fun loh mengejar cita-citanya kakak ya bertiga ya. Nah oke, sekarang kakak bertiga kita akan ajak nih teman pemilih yang ada di luar sana untuk ayo diajak dong untuk ikutan subscribe di kanal YouTube KPU RI yuk. Teman-teman pemilih, Jangan lupa untuk Subscribe. like comment and share di kanal YouTube KPU RI. Yeay, keren banget, terima kasih kakak. Ya,
Kakak bertiga makasih banyak ya udah meluangkan waktu dari pulang sekolah untuk mampir ke podcast KPU RI. Mudah-mudahan kakak-kakak bertiga sukses semua, happy semua menjalani waktu belajar dan organisasinya. Dan nanti jangan lupa pemilu 2024 gunakan hak suaranya. Ya, pasti dong, harus ya. Kan anak muda yang keren harus menggunakan hak suaranya ya. Betul. Teman pemilih, seru banget kita sudah ngobrol sama 3 kakak tamu istimewa kita dari OSIS Bakti Mulia 400, dan kita akan senang sekali untuk membagikan cerita-cerita kepemiluan berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tetap di podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dah.